Selamat siang, Dr. Hadi, dan selamat siang kepada para sejawat sekalian. Mohon konfirmasi, cukup jelas suaranya, Dok? Jelas sekali. Oke. Silakan Dr. Nugroho. Jadi pada siang hari ini saya akan bicara tentang vena. Kalau tadi Dr. Budiarto bicara tentang arteri. Topik secara khusus adalah bagaimana kita mendiagnosis dan manajemen di vein thrombosis dan pulmonary embolism. Kita tahu bersama bahwa venous thromboemboli yang meliputi DVT maupun pulmonary embolism ini cukup banyak kasusnya, cuma neglected. Jadi ini kasus di US, di Eropa, DVT 160 per 100 ribu, yang simptomatik 20 per 100 ribu, yang fatal PI 50 per 100 ribu. Akan tetapi sekarang dengan masa pandemi COVID saat ini, seringkali didapatkan kasus-kasus penderita COVID ini sekitar 25-27% didapatkan adanya suatu trombus pada CT angiografi di pulmonary arterinya. Jadi dapat dikatakan ada suatu problem venous thromboemboli pada kasus pandemik COVID-19 saat ini. Nah, ini akan merupakan suatu challenging kita bersama. Kalau kita melihat di vein thrombosis ini, kalau tidak diobati, maka risikonya 30-50% akan terjadi suatu pulmonary embolism. Sedangkan angka kematiannya 12-15%. Kalau diobati ternyata pulmonary embolismnya dapat turun di bawah 8%, dan mortality-nya di bawah 2%. Jadi kalau kita melakukan suatu terapi yang cukup bagus dan diagnosis yang bagus, maka prognosis penderita ini cukup baik. Apa yang disebut sebagai vein thrombosis? Vein thrombosis adalah pembentukan suatu trombus yang membentuk suatu blood clot di dalam pembuluh darah vena dalam. Biasanya kita dapatkan pada daerah kaki. Kalau kita melihat adanya suatu trombus yang akan menjadi lepas, yaitu sebagai emboli, maka dia akan menjalar ke menuju jantung. Di sini seperti melewati vena cava inferior, ke right atrium, right ventricle, masuk ke arteri pulmonalis, maka yang terjadi adalah pembentukan obstruksi pada daerah arteri pulmonalis, dan ini akan terjadi suatu manifestasi klinik dari pulmonary embolism, baik itu di main pulmonary artery maupun di segmental atau subsegmental dari arteri pulmonalis. Bagaimana sebetulnya presentasi klinis dari vein thrombosis? Teman-teman sejawat sekalian, mungkin seringkali mendapatkan ada satu pasien yang datang dengan keluhan kakinya bengkak. Cuman kaki bengkak ini banyak manifestasi, bisa apakah karena trauma, apakah selulitis. Tapi kalau pada kasus vein thrombosis, kaki yang bengkak ini mempunyai tanda-tanda, biasanya tidak bilateral tapi unilateral, kemudian pembengkakannya bisa di bawah lutut dan menjalar ke daerah paha, kemudian biasanya kalau kita pegang terasa panas, kemudian kemerahan, dan biasanya didapatkan adanya suatu peningkatan dilatasi vena superficial, jadi ada satu guratan-guratan pembuluh darah vena, dan kalau berat terjadi suatu cyanosis karena terjadi obstruksi dari pembuluh darah arterinya. Ini kita curigai adanya suatu vein thrombosis. Sedangkan bagaimana manifestasi dari klinis pulmonary embolism, ini tergantung dari lokasi mana yang tersumbat. Kalau main pulmonary artery, maka itu disebut sebagai massive pulmonary embolism. Emboli yang besar tadi akan menyebabkan terjadinya suatu kolaps hemodinamik atau shock atau hypotension. Sedangkan kalau di daerah segmental atau subsegmental, maka bisa submassive pulmonary embolism, atau kadang-kadang pasien itu tidak terasa apa-apa, hanya mengeluhkan, dok saya sesak nafas, saya kok rasanya tidak enak. Demikian juga kalau kita melihat manifestasi klinis dari COVID-19 seperti namanya happy hypoxia dan lain-lain. Mungkin ini adalah salah satu manifestasi dari pulmonary embolism tersebut. Bagaimana sebetulnya mendiagnosis vein thrombosis? Kita harus melihat pretest probability-nya, yaitu dengan menggunakan scoring well yang sudah cukup pada umumnya populer. Kemudian kita tentukan apakah dia low clinical pretest probability atau moderate severe. Kalau dia low, maka kita disarankan untuk memeriksa D-dimer. Kemudian kalau D-dimernya meningkat, maka kita harus mencek duplex ultrasound. Kalau moderate high pretest probability, maka kita cek duplex ultrasound. Nanti kita akan bisa mengkonfirm apakah penderita itu DVT atau tidak. Bagaimana sebetulnya well score tersebut? Well score itu adalah skor, kita menghitung dari tanda-tanda demikian. Kalau dia di atas 3, maka sebut high.
Ini adalah salah satu tool untuk menentukan pretest probability. Kemudian pemeriksaan hemostasis, yaitu adalah memeriksa D-dimer yang pada umumnya sekarang, termasuk salah satu parameter untuk melihat parameter risiko pada penderita tromboemboli pada kasus COVID. Juga D-dimer ini merupakan salah satu parameter selain fibrinogen, prothrombin time, maupun thrombocyte count. Dari D-dimer ini mempunyai suatu predictive value pada defense thrombosis. Pemeriksaan yang lainnya apa? Yaitu adalah bisa melakukan pemeriksaan invasif, venografi, ataupun dengan ultrasound. Kita menggunakan yang non-invasif adalah ultrasound yang pada umumnya kita bisa lakukan. Pemeriksaan ultrasound ini adalah first line untuk defense thrombosis imaging modality, mempunyai sensitivitas spesifitas cukup bagus, yaitu 94 dan 93%. Apa yang kita cari? Yang kita cari yang terutama adalah kompresibilitas dari pembuluh darah vena yang akan kita lihat apakah ini ada trombus atau tidak. Kalau dia ada trombus, maka kompresibilitasnya ini tidak terjadi. Artinya dia dikompres, maka dia tidak bisa kolaps. Ini yang kita cari. Kemudian yang kita cari yang lainnya adalah echogenic dry thrombus. Kalau kita lihat ini gambar ini, gambar yang bawah demikian. Ini adalah gambar keputihan, keabu-abuan. Ini juga menentukan tingkat dari akut trombosisnya. Kalau sudah keras, maka dia akan semakin putih. Kalau semakin baru saja terjadi, dia abu-abu, kadang-kadang masih kompresibel juga. Kemudian yang lain adalah distensi dari vena, kemudian filling defect, ada enggak, color fillingnya ada enggak, kemudian ada loss augmentasi, kalau kita peras di daerah distalnya kita lihat ada augmentasi atau tidak, vasicity yang sesuai dengan pernafasan kita lihat apakah ada pada Doppler tersebut atau tidak. Ini adalah cara yang mudah untuk menentukan adanya suatu trombus pada pembuluh darah vena. Pemeriksaan yang lainnya adalah dengan invasif venografi. Ini bersifat invasif, memang gold standar, tetapi kita biasanya melakukan pemeriksaan venografi kalau akan melakukan suatu tindakan intervensi. Karena penderita juga high cost, pemeriksaan high cost, kemudian juga lebih tidak nyaman dibanding pemeriksaan yang non-invasif ultrasonografi tadi. Pemeriksaan yang lainnya adalah CT scan atau MR. CT scan ini sangat penting sekali juga untuk kasus-kasus trombus di iliaka, vena iliaka. Kenapa demikian? Atau vena cava inferior? Karena cukup sensitif untuk melihat adanya trombus. Dan kemudian juga bisa menentukan kausa dari obstruktif atau penyebab trombus tersebut, seperti kasus-kasus keganasan atau massa di dalam abdomen atau massa dari problem genitalia, malignancy. Nah, ini seringkali kita bisa melihat, kalau kita malignancy atau obstruksi tidak diselesaikan, maka trombus tersebut juga akan percuma kita berikan obat antikoagulan. Bagaimana dengan pemeriksaan pulmonary embolism ini? Ini adalah salah satu, yang lain adalah hemostasis. Ini kalau kita melihat ekokardiografi ini cukup penting. Ini gambar, ini adalah pasien kami, di mana vena cava inferior didapatkan adanya trombus. Kemudian ini juga ada, saya melihat dancing trombus, ini kami upload di Instagram saya nih, dancing trombus ini. Kemudian kalau kita melihat, kalau kita sudah berikan trombolitik, maka kita lihat di bawah ini sudah bersih trombus-trombus di right ventricle maupun vena cava inferior. Pemeriksaan yang lain adalah ventilation perfusion scanning, CT scan, MR, duplex ultrasound, dan pulmonary angiography. Ini adalah gambaran ventilation perfusion. Kalau kita lihat, ada suatu mismatch antara ventilation dan perfusion. Kenapa perfusion demikian? Karena dia didapatkan adanya obstruktif. Ini contohnya gambaran paru-paru kiri atas ini hilang dibandingkan yang gambaran demikian. Maka ini kita melihat ada suatu daerah emboli di daerah paru-paru kiri. Kalau kita melihat CT scan, kita lihat daerah segmental dari CT scan ini gambaran kehitam-hitaman, ini adalah menunjukkan adanya suatu trombus di dalam pembuluh darah arteri atau cabang arteri pulmonalis. Kemudian yang lain kita juga bisa menentukan pembesaran dari right ventricle. Nah, ini adalah penting sekali karena obstruktif yang masif maka bisa menyebabkan dilatasi dari right ventricle. Bagaimana sebetulnya algoritma untuk mendiagnosis pulmonary embolism tersebut? Setelah kita melakukan suatu pemeriksaan tadi, kita juga melakukan suatu pretest probability, yaitu dengan well score juga. Kemudian kita menentukan apakah non-high atau high clinical probability. Kalau non-high seperti tadi di dimer, kalau dia cukup tinggi, di dimer meningkat 2 kali lipat, maka kita CT scan ini cukup penting. Demikian pada high clinical probability, CT scan ini cukup penting untuk menentukan apakah dia positif, ada trombus atau tidak. Ini adalah salah satu modalitas
diagnostiknya demikian. Tetapi kalau penderita Maaf, Dokter Nugroho, maaf, waktu tinggal 5 menit, Dok. Oh, bukan 20 menit ya ini ya. Ya maaf ya, saya ralat ini Dokter Budiarto dan Dokter Nugroho, maaf. Ini dari panitia ternyata waktu yang sediakan hanya 15 menit, saya baru sadar. Bukan 20 menit, oke, thank Terima you. kasih. Oke, kalau suspek high risk pulmonary embolism maka kita lihat CT scan ini penting. Kalau tidak punya CT scan, echo. Kalau echo ada RV overload, maka kita curiga adanya suatu trombus pada pulmonary embolism yang menyebabkan dilatasi atau kongestif. Nah, bagaimana sebetulnya kita melihat apakah venous thromboembolism adalah suatu diagnosis yang biasa saja? Tidak. Karena problem ini menimbulkan suatu serious long-term complication. Recurrent venous thromboembolism, post-thrombotic syndrome, venous ulceration. Seringkali kita menyepelekan ada kaki bengkak dan lain-lain tidak sembuh-sembuh, ini adalah suatu post-thrombotic syndrome. Ada ulcer, ini adalah satu komplikasi dari venous thromboembolism. Kemudian Dr. Devi tadi pulmonary hypertension. Salah satunya adalah chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Ini penting sekali supaya kita bisa melihat demikian, maka kita harus mencegah terjadinya rekarensi ataupun terjadinya suatu trombus yang membentuk berlanjut. Ini adalah hal yang penting. Maka apa yang harus kita lakukan manajemennya yang biasanya adalah pada fase akut yang dulu biasanya dilakukan dengan pemberian injeksi antikoagulan. Jadi antikoagulan ini merupakan salah satu standar terapi pada akut maupun rekarensi preventionnya. Kemudian kalau kita berikan pada 5 hari pertama dengan injeksi, kemudian dilanjutkan dengan obat oral. Kemudian prevensi rekarensinya kita lakukan pemberian obat antikoagulan kurang lebih sekitar 3 bulan dan dilanjutkan atau tidak tergantung dari individual. Ada suatu problem faktor risiko yang permanen atau tidak. Nah, ini adalah satu filosofis pengobatannya. Harus kita lihat, hitung risiko tromboembolismnya dan risiko bleedingnya. Dari ISTH mengatakan demikian. Artinya kalau ada suatu risiko bleeding dan risiko tromboembolism yang tidak seimbang, misalnya bleedingnya meningkat, maka mungkin kita bisa sarankan untuk di stop. Nanti ada suatu guidingnya. Ini adalah limitasi. Maaf, waktunya tinggal 2 menit, Dr. Nugroho. Sorry. Ya, antagonis yang mempunyai keterbatasan, kemudian ini adalah obat-obat oral antikoagulan, novel oral anticoagulation, dan kemudian ini adalah properti-propertinya di mana kita melihat dari oral antikoagulan itu mempunyai availability yang cukup bagus, bioavailability. Kemudian beberapa clinical trial pada acute treatment DVT ini ternyata dia memberikan suatu pengobatan yang cukup bagus dan non-inferior dibanding pengobatan standar. Kemudian untuk rekarensi DVT-nya ini juga demikian, memberikan non-inferior dan superior pada dabigratan dan rivaroxaban. Kemudian kalau kita melihat overview ini, memberikan bahwa pengobatan ini bisa dilanjutkan dalam kurang lebih sekitar 48 bulan, penelitian-penelitian yang ada demikian. Nah, ini adalah suatu guiding, apakah kita menyetop 3 bulan, kita tentukan. Kalau kita menentukan suatu adanya unprovoked dari proximal DVT atau PI, maka kita harus melihat apakah dia high risk bleeding atau tidak. Kalau high risk bleeding kita stop, kalau not high risk bleeding maka kita akan lanjutkan. Apalagi penderita itu adalah penderita cancer. Sebagai summary dari presentasi siang hari ini adalah diagnosis DVT, Anda harus melakukan suatu penghitungan Weld score, memberikan pemeriksaan D-dimer dan USG Doppler, kemudian yang PI, kita periksa ECG, D-dimer, echo, kemudian ventilation perfusion, ini cukup jarang karena tidak semua fasilitas center ada, CT angiografi cukup bagus. Kemudian NOAC ini ternyata memberikan suatu efikasi yang sama dengan warfarin, non-inferior, dan semua NOAC mempunyai superior dibanding placebo pada long-term prevention DVT, dan kemudian berdasar guideline, antikoagulan ini diberikan minimal 3 bulan, tapi kita lanjutkan sampai berapa nanti tergantung dari risiko tersebut permanen atau tidak. Nah, ini adalah harapannya demikian, dan antikoagulan ini sebaiknya juga dipikirkan apakah risiko bleeding, ataukah memberikan efek yang baik pada thromboembolism. Saya kira demikian Dr. Hadi atas presentasi saya siang hari ini. Terima kasih.